Kamu mungkin tidak pernah merasa kehilangan uang secara besar. Tidak ada satu momen di mana saldo kamu tiba-tiba hilang. Tidak ada satu keputusan besar yang langsung menghancurkan kondisi finansialmu. Tapi entah kenapa, uangmu tetap tidak bertambah. Dan yang lebih aneh, kadang kamu tidak tahu kemana perginya. Kamu bekerja, kamu berusaha, kamu tidak merasa boros. Tapi hasilnya tetap sama. Seolah-olah ada sesuatu yang perlahan mengambil uangmu sedikit demi sedikit, bukan dari satu keputusan besar, tapi dari hal-hal kecil yang hampir tidak terlihat. Dan disinilah banyak orang salah paham. Mereka berpikir kehilangan uang hanya terjadi saat mereka melakukan pengeluaran besar, membeli sesuatu yang mahal, mengambil keputusan finansial yang salah secara besar. Padahal kenyataannya, kebanyakan orang tidak kehilangan uang seperti itu. Mereka kehilangannya secara perlahan, melalui keputusan kecil yang diulang setiap hari. Keputusan yang terasa tidak penting, keputusan yang bahkan tidak disadari. Seperti membeli sesuatu hanya karena bosan, mengatakan tidak apa-apa, cuma sedikit, menghindari keputusan penting karena terasa tidak nyaman. Hal-hal kecil ini terlihat tidak berbahaya, tapi ketika terjadi setiap hari, mereka mulai mengumpul. Dan tanpa sadar, mereka menciptakan satu fenomena yang sangat jarang dibahas, kebocoran. Bukan kebocoran uang secara langsung, tapi kebocoran mental. Sebuah pola di mana cara kamu berpikir secara diam-diam membuat uangmu keluar tanpa kamu sadari. Dan yang membuat ini berbahaya adalah karena kamu tidak bisa melihatnya. Tidak ada alarm, tidak ada tanda jelas, hanya hasil yang tidak pernah berubah. Jika kamu merasa seperti ini, kamu tidak sendirian. Dan kabar baiknya, ini bukan tentang seberapa besar penghasilanmu. Ini tentang bagaimana kamu mengambil keputusan setiap hari. Coba jujur pada diri sendiri. Berapa banyak keputusan hari ini yang kamu ambil tanpa benar-benar berpikir? Jika kamu mulai sadar sesuatu di sini, tulis di komentar, "Saya mulai melihatnya." Karena apa yang akan kamu pahami setelah ini akan mengubah cara kamu melihat uang selamanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang tidak terlihat, tapi justru paling menentukan. Kenapa kebocoran ini terjadi? Jawabannya bukan pada uangmu, tapi pada cara otakmu bekerja. Otak manusia tidak dirancang untuk membuat keputusan terbaik, tapi untuk membuat keputusan tercepat. Ia ingin menghemat energi. Ia ingin menghindari ketidaknyamanan. Ia ingin merasa aman sekarang. Itulah kenapa sebagian besar keputusan yang kamu ambil setiap hari terjadi secara otomatis, tanpa analisa, tanpa kesadaran penuh. Dan disinilah kebocoran mental mulai terjadi. Bayangkan ini, setiap kali kamu merasa lelah, otakmu mencari jalan tercepat untuk merasa lebih baik. Bisa berupa hiburan, bisa berupa membeli sesuatu, bisa berupa menghindari hal yang penting. Keputusan itu terasa kecil, hanya sekali. Tidak masalah, nanti juga bisa diperbaiki. Tapi otak tidak melihat satu keputusan. Otak membangun pola. Dan ketika pola ini diulang setiap hari, ia menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang menguras tanpa terasa. Bukan karena kamu tidak mampu mengelola uang, tapi karena kamu tidak menyadari bagaimana keputusanmu terbentuk. Ini yang membuat banyak orang merasa bingung. Mereka merasa sudah berusaha. Mereka merasa tidak melakukan kesalahan besar. Tapi hasilnya tetap tidak berubah. Karena masalahnya bukan pada keputusan besar. Masalahnya ada pada ratusan keputusan kecil yang tidak pernah mereka sadari. Contoh sederhana, menunda sesuatu yang penting karena terasa berat. Memilih kenyamanan sekarang dibanding keuntungan jangka panjang. Mengatakan ya pada hal kecil yang sebenarnya tidak perlu. Setiap keputusan ini terlihat tidak signifikan. Tapi jika dikumpulkan, mereka membentuk arah hidup. Dan arah itu
diam-diam menjauhkanmu dari pertumbuhan finansial. Sekarang bandingkan dengan orang yang sadar. Mereka tidak selalu sempurna. Mereka juga lelah. Mereka juga tergoda. Tapi ada satu perbedaan besar. Mereka memperhatikan keputusan mereka. Mereka memberi jeda. Mereka bertanya sebelum bertindak, apakah ini keputusan yang mendekatkan saya atau menjauhkan saya? Pertanyaan sederhana ini memutus pola otomatis. Dan ketika pola otomatis terputus, kesadaran mulai muncul. Inilah titik awal perubahan. Bukan dari menambah penghasilan, bukan dari strategi kompleks, tapi dari melihat apa yang selama ini tidak terlihat. Jika sampai di sini, kamu mulai menyadari sesuatu, tulis di komentar, "Saya sadar kebocorannya." Karena di bagian berikutnya, kita akan masuk ke hal yang paling penting. Bagaimana cara menghentikan kebocoran ini tanpa harus mengubah seluruh hidupmu? Sekarang kita masuk ke bagian terpenting. Bagaimana cara menghentikan kebocoran mental ini? Bukan dengan menjadi sempurna, bukan dengan mengontrol setiap hal secara berlebihan, tapi dengan menciptakan kesadaran di titik yang tepat. Langkah pertama adalah memperlambat keputusan. Sebagian besar kebocoran terjadi karena keputusan yang terlalu cepat. Otak ingin langsung memilih, tanpa berpikir, tanpa mempertimbangkan dampak. Mulai sekarang, latih satu hal sederhana. Jeda. Sebelum kamu membuat keputusan kecil, berhenti 3 detik. 3 detik saja. Dan tanyakan, apakah ini pilihan sadar atau hanya reaksi? Pertanyaan ini akan langsung mengubah kualitas keputusanmu, karena kamu tidak lagi bergerak secara otomatis. Langkah kedua adalah mengenali pola pribadi. Setiap orang punya titik lemah yang berbeda. Ada yang mudah tergoda saat lelah, ada yang impulsif saat bosan, ada yang menghindari hal penting saat merasa takut. Mulai perhatikan dirimu sendiri. Kapan kamu paling sering membuat keputusan yang tidak tepat? Di malam hari? Saat stres? Saat sendirian? Kesadaran ini sangat penting, karena kamu tidak bisa mengubah sesuatu jika kamu tidak tahu kapan itu terjadi. Langkah ketiga adalah mengganti, bukan menghilangkan. Banyak orang gagal karena mereka mencoba berhenti total. Padahal otak tidak suka kekosongan. Jika kamu hanya mencoba tidak melakukan, otak akan mencari pelarian lain. Solusinya bukan menghapus kebiasaan, tapi menggantinya. Jika kamu biasa mencari kenyamanan dengan hal yang merugikan, gantikan dengan sesuatu yang tetap memberi rasa nyaman, tapi lebih sehat secara finansial. Hal kecil, tapi lebih sadar. Langkah keempat adalah menciptakan satu aturan sederhana. Bukan banyak aturan, cukup satu. Misalnya, saya tidak membuat keputusan finansial saat emosi tidak stabil, atau saya selalu menunda keputusan impulsif minimal 10 menit. Aturan sederhana ini akan menjadi filter otomatis. Ia melindungi kamu, bahkan saat kamu tidak dalam kondisi terbaik. Dan yang terakhir adalah konsistensi kecil. Ingat ini. Kebocoran terjadi dari hal kecil yang diulang setiap hari. Artinya, perbaikan juga datang dari hal kecil yang diulang setiap hari. Tidak perlu langsung sempurna. Cukup satu keputusan lebih baik hari ini. Besok, satu lagi. Dan perlahan, arahmu berubah. Tanpa tekanan berlebihan. Tanpa perubahan ekstrim. Tapi nyata. Jika kamu siap menghentikan kebocoran ini, tulis di komentar, "Saya hentikan kebocoran." Dan jika kamu ingin terus melatih kesadaran seperti ini setiap hari, subscribe channel ini. Bukan sekadar menonton, tapi membangun cara berpikir baru. Karena apa yang kamu ulang setiap hari akan menentukan masa depanmu. Sekarang, kita masuk ke bagian terakhir. Apa yang terjadi jika kebocoran ini dibiarkan?
Dan kenapa ini bisa lebih berbahaya dari yang kamu bayangkan? Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi jika kebocoran ini tidak pernah dihentikan. Tidak ada kejadian besar, tidak ada satu momen dramatis. Justru sebaliknya, semuanya terlihat normal. Kamu tetap bekerja, kamu tetap menghasilkan uang. Hidup berjalan seperti biasa. Tapi di balik itu, sesuatu terus terjadi. Uang tidak pernah benar-benar bertahan, tidak berkembang, tidak bertumbuh. Hanya datang dan pergi, pelan-pelan, tanpa terasa. Dan yang paling berbahaya, kamu mulai terbiasa. Terbiasa merasa cukup, terbiasa tidak mempertanyakan, terbiasa hidup tanpa arah finansial yang jelas. Lalu waktu berjalan, 1 tahun berlalu, dan tidak ada perubahan signifikan. 2 tahun berlalu, kondisinya masih sama. Dan di titik tertentu, muncul satu pertanyaan dalam diam. Kenapa saya tidak maju-maju? Padahal jawabannya tidak ada pada kerja kerasmu, tapi pada keputusan kecil yang kamu abaikan setiap hari. Ini yang membuat banyak orang merasa frustasi. Indeed, mereka merasa sudah melakukan segalanya dengan benar, padahal sebenarnya mereka tidak pernah melihat apa yang benar-benar terjadi. Kebocoran itu, yang tidak terlihat, tapi terus bekerja. Lebih dari sekadar uang, ini juga memengaruhi cara kamu melihat diri sendiri. Kepercayaan diri menurun, keputusan jadi ragu, dan tanpa sadar, kamu mulai membatasi dirimu sendiri. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena hasil yang tidak berubah membentuk keyakinan yang salah. Sekarang bayangkan hal yang berbeda. Kamu mulai sadar, kamu mulai memperhatikan keputusan kecilmu, kamu mulai memberi jeda, kamu mulai memilih dengan sengaja. Di awal, mungkin tidak terasa besar, tidak ada perubahan drastis, tidak ada hasil instan. Tapi sesuatu berubah. Kebocoran mulai berhenti. Dan ketika kebocoran berhenti, sesuatu yang baru terjadi. Uang mulai bertahan lebih lama. Keputusan jadi lebih jelas. Arah hidup mulai terasa lebih terkendali. Bukan karena kamu tiba-tiba menghasilkan lebih banyak, tapi karena kamu tidak lagi kehilangan tanpa sadar. Inilah perbedaan besar yang jarang dibicarakan. Orang yang berkembang secara finansial bukan hanya karena mereka menghasilkan lebih banyak, tapi karena mereka kehilangan lebih sedikit. Sekarang pertanyaannya sederhana. Kamu ingin terus kehilangan sedikit demi sedikit, atau mulai menjaga setiap keputusanmu? Perubahan tidak datang dari langkah besar, tapi dari kesadaran kecil yang diulang setiap hari. Mulai dari hari ini, perhatikan satu keputusan, hanya satu, dan ubah itu. Jika video ini membuatmu melihat sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat, bagikan ke seseorang yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Karena bisa jadi mereka tidak sadar bahwa uang mereka tidak hilang sekaligus, tapi bocor setiap hari. Sebentar lagi akan muncul video berikutnya. Itu adalah langkah berikutnya untuk memperkuat cara berpikirmu. Klik dan lanjutkan. Karena memahami tanpa bertindak tidak akan mengubah apapun. Dan kamu tidak sejauh ini hanya untuk tetap di tempat yang sama. Kami tunggu kamu di video berikutnya.